Kemudian gampangnya adalah kalau kita itu pengen memasangkan satu roda gigi dengan roda gigi lain, syaratnya satu. Apa itu? Roda gigi yang berpasangan itu harus memiliki modul yang sama. Oke, modulnya yang sama. Diameter boleh berbeda, jumlah gigi boleh berbeda, tapi modul tidak boleh berbeda. Clear ya? Tidak boleh berbeda. Jadi harus sama. Bahkan bahkan roda gigi yang didesain menggunakan SI tidak bisa dipakai untuk roda gigi atau dengan roda gigi yang berdasarkan US. Jadi harus sama-sama SI gitu ya, metrik atau SI dengan SI, US dengan US. Sama-sama metrik, modulnya harus sama. Nggak bisa modul apa metrik sama-sama SI tapi modulnya beda, nggak cocok. Anda bayangkan ya di sini satu gigi kecil yang lainnya lebih besar ya nggak cocok juga. Oke, jadi harus ukuran giginya harus sama. Ukuran gigi ditunjukkan atau diwakili oleh apa? Modul. Itu kalau kata sistem internasional. Kalau kata orang Amerika namanya diametral pitch. Oke, diametral pitch. Itu rumusnya berbeda gitu, kebalikan gitu aja. Oke. Jadi jangan bingung lah ya. Pokoknya kalau modul diameter per jumlah gigi, kalau diameter pitch jumlah gigi per diameter. Satuannya ini dalam milimeter, ini dalam inci. Clear? Kemudian ini ada ukuran gigi tadi ya. Jadi ukuran gigi modul. Nah, tapi ada namanya standar gear teeth ya. Jadi standar itu adalah kita antara dua pasangan itu adendum dari pinion sama gear yang berpasangan itu sama. Ya, adendumnya sama. Jadi tidak dimodifikasi. Kemudian dedendumnya itu lebih besar daripada adendum. Oke ya. Jadi adendumnya sama, dedendumnya lebih besar daripada dua-duanya. Oke, jadi itu dan itu sama antara pinion sama gear itu sama. Jadi tapi kita bisa saja dari profil involute itu kita memodifikasi bentuknya, apa namanya, kurvanya tetap involute, tapi kan involute itu kan bisa dari awal sampai akhir. Jadi namanya involute itu kan, ya kalau saya gambarkan involute-nya itu kan bisa gini ya. Oke, nah ini kan bisa aja kita potong giginya itu dari mulai sini. Nah, gini kan, ini juga gigi. Atau kita mulai dari sini ke sini, ini juga gigi, ya kan? Jadi sama profilnya sama, tapi kalau kita batasi ini gigi ini ya, berarti kan giginya kayak gini. Kalau yang ini giginya itu lebih agak datar gitu. Ya. Maka itu nanti akan dan itu sama, profilnya itu sama. Gitu. Ya, jadi kalau kita tuliskan misalnya gini, jadi ini, ya inilah gigi-gigi ini. Sorry. Ini misalnya ini. Ini kan gigi juga ini. Gemuk gitu. Semuanya itu profilnya profil involute. Tapi kita bisa batasi dari manapun sehingga bentuknya berbeda. Nah, bentuk yang berbeda itu menghasilkan apa yang dinamakan pressure angle yang berbeda-beda. Pressure angle. Pressure angle itu sudut tekan. Sudut tekan antar dua gigi. Oke, ingat ini yang standar itu biasanya 20 derajat. Pressure angle-nya 20 derajat. Ya. Pressure angle-nya 20 derajat. Nah, pressure angle 20 derajat itu oke, jadi kalau misalnya ini kontak dengan gigi yang lain, maka pada saat dia itu berkontak, gigi yang lain itu memberikan gaya dengan ini kan pitch circle-nya.
ya, pitch circle. Memberikan gaya yang menyudut sebesar 20 derajat. Itu maksudnya pressure angle itu deh. Ya, jadi nanti akan saya tuliskan maksudnya pressure angle secara global seperti apa. Oke, jadi 20 derajat itu pressure angle yang standar. Tapi dengan bentuk yang berbeda-beda bisa jadi kita memiliki pressure angle yang berbeda. Anda bisa lihat ini kalau ini agak rata gitu berarti kan pressure angle-nya akan lebih tipis. Jadi ininya 14,5. Kalau ini lebih miring, ya berarti ini kan harus tegak lurus nih. Ini kan tegak lurus seolah-olah ya, dari permukaan ini gitu ya. Ini tegak lurus, maka terhadap circular pitch itu lebih besar. Ini 20. Ini adalah modifikasi manusia dengan mengubah pressure angle. Oke, dari circular modul involute itu tetap kita bisa modifikasi sehingga menghasilkan pressure angle 20 derajat, ada yang 14,5, ada 25 derajat. Oke ya. Kira-kira itu. Nah, untuk yang apa efeknya pada efek dari pressure angle ini secara global kalau kita punya roda gigi seperti ini ya. Jadi pada saat kalau ini kontaknya di titik sini, ini bayangkan ini dia roda gigi ini berkontak dengan roda gigi yang lain di sini ya. Nah, di sini kan. Nah, pada saat gigi ini berkontak dengan gigi pasangannya di roda gigi pasangannya ini, maka roda gigi pasangannya ini itu seolah-olah kalau misalnya saya gambarkan roda giginya itu cuma ini aja ya Pak. Nah gini lingkaran pitchnya inilah ya kira-kira gini. Maka gigi yang satu ini dia itu akan kontaknya memberikan gaya ke sini sebesar 20 derajat ya, sebesar 20 derajat. Oke, ini kalau pressure angle-nya berapa tadi? 20 derajat. Maka kalau jadi yang tadi roda gigi yang sini itu diwakili oleh hanya satu gigi, satu gaya aja 20 derajat. Ya, jadi misalnya tadi itu seolah-olah roda gigi ini sebagai pinion, sebagai penggeraknya, maka daya itu ditransmisikan diwakili oleh satu gaya ini. Jadi dari gaya ini, ya, kalau dengan gaya ini berarti kan ini kita bisa kita bisa pecah menjadi dua gaya ke sini sama ke sini. Oke, nah gaya inilah yang nanti akan menjadi gaya ini dikalikan dengan radius menjadi torsi gitu ya. Jadi torsi dengan torsi maka daya ditransmisikan dalam bentuk torsi dari satu roda gigi ke roda gigi lain ya sebesar ya Anda bisa hitung sendiri nanti. Oke, jadi itu efek daripada pressure angle. Oke, pressure angle. Sudut tekan. Jadi secara standar itu 20 derajat. Nah, ini berdasarkan ACMA. ACMA itu American Gear Manufacturer Association. Itu ini berarti ini adalah kalau ACMA Amerika berarti ini adalah diameter pitch ya, diameter pitch PD itu diameter pitch itu pressure angle-nya 20 atau 20 derajat ya. Kalau untuk yang besar, kalau yang fine pitch itu 20 derajat. Ya, kalau coarse itu besar, PD-nya angkanya diameter pitch-nya kecil. Kalau fine itu ukuran giginya kecil tapi angkanya besar. Oke ya. Kalau modul kebalikan, kalau modul adalah angka kecil itu merepresentasikan ukuran gigi yang kecil. Angkanya besar, modulnya besar, merepresentasikan ukuran gigi yang besar. Giginya besar. Oke? Ya.
Nah, ini adalah gear tooth specification, standarnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya ini, addendumnya itu adalah 1/PD. PD itu berapa ya? Udah misalnya PD-nya adalah 18, ya udah berarti addendumnya A-nya itu adalah 1/18 inci ya. Addendumnya 1,25/18. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa dimensi utama pasangan roda gigi ya. Jadi kalau tadi adalah dimensi dari gigi, sekarang adalah pasangan roda gigi. Jadi simpelnya adalah kalau berpasangan roda gigi berpasangan itu maka jarak antara dua center atau nominal center distance itu C adalah ya udah radius dari pinion ditambah dengan radius dari roda gigi. Jadi C ini adalah radius dari pinion plus radius dari roda gigi. Ingat bahwa radius dari pinion itu adalah dari pusat, dari center pinion ini sampai ke lingkaran pitch. Ya kan? Sementara kalau yang radius roda gigi ini, maka dari senternya sampai ke lingkaran pitch. Dan kalau ini dibilang nominal center distance, nominal, maka kita menganggap ini adalah dengan pressure angle-nya 20 derajat ya, tanpa modifikasi, sehingga lingkaran pitch-nya itu secara teoretik lingkaran pitch-nya itu sesuai dengan teori ya, belum dimodifikasi. Maka kita bilang dia sebagai nominal center distance. Oke. Jadi radius pinion ditambah dengan radius gear. Nah, namun kalau Anda ingin mengubah center distance ya, jadi jarak antar center ini bisa saja ya. Jadi misalnya ini Anda mundurkan atau Anda majukan, ya, itu bisa. Namun efeknya adalah dia akan mempengaruhi pressure angle. Ingat tadi pada saat dia bekerja pada nominal center distance ya, rumus ini, maka pressure angle-nya adalah 20 derajat. Namun jika Anda modifikasi center distance-nya dari C menjadi C aksen, maka kita memiliki pressure angle yang berubah. Apa itu? Ya, ngitungnya kira-kira seperti ini. Jadi C adalah center distance secara teoretik, nominal ya. C aksen itu yang kita desain, baik itu lebih besar daripada C maupun lebih kecil dari C. Ya, C aksen itu bisa lebih besar dari C atau lebih kecil dari C. Dengan demikian maka pressure angle-nya itu akan berubah. Nah, perubahannya new pressure angle itu bisa dihitung seperti itu. Oke, jadi kira-kira itu. Jadi untuk apa ini kok orang mengubah jarak pusat itu nanti akan kita lihat ya. Jadi pada saat kita mendesain itu kita bisa jadi akan memodifikasi. Oke. Nah, ini adalah perbandingan besar dari ukuran gigi yang bermacam-macam. Ya, jadi ini adalah standar ACMA. Kalau standar ACMA berarti standar Amerika kan. Nah, ingat kalau standar ACMA maka kita memakai ukuran giginya itu direpresentasikan ke dalam namanya diameter pitch ya. Diameter pitch. Rumusnya apa? Rumusnya adalah N per D. Ya, N per D. Jadi kalau semakin kecil PD-nya, PD itu diameter pitch, maka dia itu akan semakin besar. Jadi angkanya kecil, maka ukurannya besar. Anda bisa lihat PD1 itu atau PD4 itu sebesar ini. Tapi kalau PD11 atau 12 atau 10, nah, kira-kira sebesar ini. Oke. Jadi kalau apalagi kalau misalnya sampai PD48. Nah, ini kan kecil dibandingkan PD4. Oke. Jadi ini kira-kira perbandingannya. Tentu saja ini kalau Anda print ya nggak bisa ini berapa senti Pak, itu nggak bisa ya. Jadi ini adalah perbandingan saja, membandingkan antara PD yang misalnya PD 4 sama PD 48, itu kira-kira bedanya seperti itu ya. Roda giginya besarnya seperti itu. Nah, ini
standar ACMA itu seperti ini. Namun kalau misalnya standar metrik atau SI itu kita memiliki ini, misalnya rumusnya M, ya modul itu adalah apa? Diameter, ya diameter pitch dibagi dengan jumlah gigi. Oke, jadi kalau semakin besar diameternya, maka modulnya besar, ukuran gigi juga besar, gitu. Nah ini kira-kira jadi bisa 1 mili yang kecil sampai besar sekali, gitu, 4 atau 5,5. Jadi ini orang preferrednya itu ini, tapi kita bisa kalau misalnya terpaksa kita bisa memakai angka-angka ini sebagai modul. Masih banyak deh, ini tidak hanya sampai 4 atau 5,5, tapi ini masih besar ya. Anda bisa lihat di buku-buku. Kemudian secara standar full depth system itu addendumnya itu sama dengan angka ini. Misalnya kalau addendum ya, ingat ya. Jadi panjang addendum itu sama dengan misalnya kalau modulnya itu 4 mili, maka panjang addendumnya itu 4 mili. Tapi dedendumnya itu lebih besar, yaitu sampai 1,25 kali 4 misalnya kalau modulnya 4. Oke. Jadi kira-kira itu dalam pembandingan ukuran gigi yang direpresentasikan ke dalam, kalau dalam SI modul, kalau dalam standar Amerika diametral pitch. Oke. Oke, jadi saya tutup dengan tolong Anda pelajari sendiri di apa namanya, di buku ya. Kemudian tentang tooth nomenclature, definisinya apa, dimensinya apa, parameternya apa saja. Rumus-rumusnya seperti apa. Oke. Jadi seperti ini. Ya. Jadi yang ini Anda tolong pelajari, pahami betul, kalau bisa beberapa mungkin dihafalkan. Mungkin itu dulu. Sampai bagian ini nanti akan kita bahas. Ini adalah kita membahas sampai hanya 1 gigi. Setelah ini kita akan membahas pasangan roda gigi. Oke?